di jajaran DPW, DPD, dan DPC. Pada teman-teman TOT, mudah-mudahan diseminasi nantinya yang akan berjalan di daerahnya masing-masing menjadi titik maksimal akan keberhasilan atas nama pribadi. Mari kita buat panggung buat orang lain, karena sesungguhnya itulah kemanfaatan diri kita di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin, kita lanjutkan. Acara kita yang berikutnya adalah sebelum tentunya acara inti, kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari para peserta. Nah, mudah-mudahan kesan dan pesan ini benar-benar menjadi catatan. Ya, bisa saja menjadi sebuah keharmonisan kita dalam melakukan suatu kegiatan. Tapi mohon jangan lama-lama ya, karena waktu kita sudah semakin sore, apalagi di Indonesia Timur yang mau sholat asar monggo, Indonesia Tengah silakan, tapi tetap bersama kita di kegiatan virtual kali ini. Ya, kalau bisa maksimal 3-4 menit. Jadi kesan dan pesannya 3-4 menit. Baiklah, kita mulai dari kesan dan pesan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Maulani, SAG MPD dari Jawa Barat, tepatnya guru SMPN 19 Kota Tasikmalaya. Kepada Pak Ilham dipersilakan. Baik, izinkan saya membuka dan menutup nanti seperti dalam channel YouTube saya. Kembali Ilham Maulani menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DPP Agpai, panitia, termasuk moderator, host, dan para narasumber yang kami banggakan dan kami cintai, rekan-rekan guru agama Islam yang ikut sebagai peserta TOTIN Agpai Digital ini, yang tentu senasib seperjuangan meskipun tidak sepenanggungan begitu. Dan tentu juga yang kami banggakan adalah tim solid dari DPW Agpai Jawa Barat yang ikut dalam TOTIN ini, seperti Ibu Rahmi, Ibu Musliha, kemudian Pak Suwanda, Pak Rifki, dan Pak Amin. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini saya tidak tahu apa alasan panitia menunjuk saya untuk mewakili rekan-rekan dalam kesan dan pesan ini. Sebab masih banyak di sini rekan-rekan saya ataupun para senior saya, guru-guru saya yang kalau dikatakan lebih kemampuannya pasti lebih. Sementara saya seperti ini apa adanya. Kalau dilihat dari kapabilitas, wawasan, pengalaman, tentu rekan-rekan lebih jauh berpengalaman, lebih jauh punya kompetensi dibandingkan saya. Kalau dilihat dari ketampanan dan kegantengan, rekan-rekan lebih tampan dan ganteng daripada saya, begitu. Ya, mungkin panitia menunjuk saya intinya adalah menyuruh saya untuk belajar berbicara saja, seperti itu. Bapak dan Ibu, ada 3 kesan dan 3 pesan yang ingin saya sampaikan. 3 kesan itu adalah: pertama, begitu menggoda; yang kedua, begitu hebat; dan yang ketiga, begitu erat. Pertama, begitu menggoda. Ketika saya disuruh oleh sesepuh DPW Agpai Jawa Barat untuk ikut TOT ini, saya langsung tertarik karena ini merupakan satu momen yang penting.
Kalau kata Pak Mahnan atau Kang Mahnan disebut pandemic opportunity, kalau saya ingin mengatakan ini adalah berkah di balik musibah pandemi. Mengapa saya anggap penting sehingga saya tertarik untuk ikut dan langsung menyatakan siap insya Allah? Karena ada 3 hal alasannya. Yang pertama adalah karena ini skupnya nasional dan kita dibentuk menjadi instruktur nasional. Kemudian yang kedua karena ini sifatnya adalah TOT digital. Sementara saya termasuk mungkin salah seorang guru yang senang di dunia digital. Apalagi ini di era disrupsi atau era kata Pak Daruli tadi yaitu era revolusi 0 atau 4. Dan yang ketiga dianggap penting itu karena ini usaha saya ataupun kesempatan bagi saya untuk menggali ilmu pengetahuan. Ini saya yakin TOT ini banyak ilmu, banyak pengalaman yang diperoleh oleh saya dan nanti oleh peserta yang lain. Dan buktinya memang demikian. Itu mengapa saya katakan dianggap menggoda dan penting. Kemudian yang kedua yaitu begitu hebat. Artinya seluruh panitia dan narasumber ini kelihatan siap. Betul-betul perencanaannya yang begitu matang. Kemudian pelaksanaannya juga yang begitu hebat, mungkin kata-kata yang lain hebat, luar biasa, keren, bagus, baik, keren dan beken lah seperti itu. Apalagi narasumber yang mengisi kegiatan ini, narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, dan saya yakin bukan hanya narasumber ini kompeten di bidang masing-masing di materi yang disampaikan, tetapi kalau narasumber ini di-cross dengan materi yang lain, mereka pasti menguasai. Karena mereka merupakan suhu-suhu dari Agpai pusat begitu. Yang ketiga adalah begitu erat. Nah, saya di kegiatan ini mendapatkan sebuah fakta. Kita dapat menambah tali silaturahmi begitu erat, dapat menambah teman, dapat melihat ataupun mungkin memahami karakter-karakter teman se-Indonesia walaupun hanya melihat dari postingan-postingan begitu. Ada teman yang menurut saya pendiam tapi sekali posting di grup itu bagus. Kemudian ada teman juga yang lucu ataupun yang humoris. Ini yang humoris apakah memang humoris dari sananya atau mungkin tertular dari saya begitu. Tapi yang jelas ini adalah ajang silaturahmi untuk kita semua sehingga saya bisa mengenal rekan-rekan se-Indonesia. Itu pesan saya. Lalu yang terakhir adalah pesan. Sama pesan juga ada 3, Pak Kama dan kawan-kawan. Yang pertama adalah karena kita mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kegiatan ini, Bapak dan Ibu tolong untuk praktikkan apa yang kita peroleh dari TOT ini dan bagikan atau sharekan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit atau kikir terhadap ilmu pengetahuan. Mengambil tadi kutipan dari Kang Mahnan, jadikan yang manggung itu bukan hanya kita, tetapi berilah kesempatan orang lain juga untuk manggung. Berikan kesempatan. Kalau misalkan kemarin di Jawa Barat telah menyelenggarakan TOT instruktur provinsi, maka berikanlah kesempatan kepada para instruktur provinsi untuk manggung di daerah ataupun di kabupaten kotanya masing-masing. Kalau di daerah Bapak dan Ibu judulnya workshop Agpai digital, maka berikanlah kesempatan mereka juga untuk saling berbagi. Jadi bukan hanya kita saja yang ke sana kemari, tapi sharekan kesempatan itu kepada mereka. Apalagi misalkan ini dalam rangka upaya kaderisasi ataupun regenerasi begitu. Yang kedua pesan saya, jika DPW di masing-masing wilayah Bapak dan Ibu meminta Bapak dan Ibu sebagai tim IT DPW Agpai, maka ini kesempatan berharga bagi kita untuk memanfaatkan ilmu di tim IT. Oleh karena itu janganlah menolak begitu. Dan yang terakhir adalah jadilah Bapak dan Ibu provokator dan penggerak KTA Agpai digital. Di tangan Bapak dan Ibulah
KTA Adpai Digital ataupun aplikasi Adpai Digital ini bisa booming, bisa cetar, membahana. Demikian, semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau YouTuber disuruh ngomong itu waktu jadi hilang itu. Ngomong terus itu. Tapi intinya luar biasa. Betul. Ya, erat, hebat dan menggoda, luar biasa. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke kesan kita yang berikutnya. Kalau tadi kan bapak-bapak ya, jadi memang nuansa maskulinnya ada. Nah, ini mari kita dengarkan kesan dan pesan dari Ibu Eli Pasaribu MPD. Ini dari peserta utusan DPW Sumatera Utara. Pada Ibu Eli Pasaribu dipersilahkan. Terima kasih Pak Kamal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Dr. Mahnan Marbawi MA selaku Ketua DPP AKPAI dan seluruh pengurus DPP AKPAI, yang terhormat Ketua Panitia Bapak Daruri SAG MPDI, kemudian yang kami kagumi seluruh panitia dan narasumber atau instruktur pada kegiatan TOT AKPAI Digital, dan yang kami banggakan seluruh peserta TOT AKPAI Digital dan para hadirin yang ada di ruang virtual sore yang berbahagia ini. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di room ini adalah mari sama-sama kita doakan untuk kesembuhan guru saya, panutan saya, Ketua DPW AKPAI Sumatera Utara Bapak Ali Nurdin MA, yang mana pada saat ini beliau sedang dalam masa pemulihan kesehatan. Semoga Allah mempermudah penyembuhan beliau, bisa bergabung lagi dengan kita, bisa berkarya dan berjasa dalam rumah besar kita, yaitu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, dan juga untuk Ketua DPW AKPAI Lampung, Bapak Haji Zainal Abidin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili peserta Diklat TOT AKPAI Digital yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Desember 2020 untuk menyampaikan pesan dan harapan pada acara penutupan sore hari ini. Dari beberapa bulan, minggu, hari, dan jam yang lalu, di mana kita terhubung dengan grup WA dan berinteraksi, tentu banyak sekali kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan yang bersumber pada sikap, tutur kata, dan dialog kami. Maka dengan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan narasumber. Kemudian yang paling utama juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan untuk semua kru panitia dan juga narasumber yang telah mendidik, membimbing, mengayomi, serta menjadi teladan bagi kami dan telah membuat kami melek bahwa pada saat ini kami harus bisa berbuat lebih banyak untuk anak negeri, menjadi guru matahari bagi mereka dan membesarkan rumah kita sendiri, yaitu AKPAI, serta menjaga nyala api pendidikan Indonesia, terutama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak Ibu yang saya muliakan, subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali hal-hal baru, saudara baru, teman-teman baru yang saya dapat dalam kegiatan ini. Dengan bimbingan para master yang luar biasa, yang awalnya saya pribadi masih terlalu newbie dalam pemanfaatan AKPAI Digital, kini sudah bisa berkarya dalam membuat modul, media, RPP, dan penilaian yang justru bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di seluruh Indonesia. Dan tentu saja ini bisa menjadi amal jariah bagi kita
yang telah berkontribusi di dalamnya. Harapan saya dan mungkin harapan kita semua, tentu saja AKPAI bisa memfasilitasi peningkatan mutu guru PAI dan budi pekerti agar terus berkembang, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi guru tidaklah gampang. Guru bukan hanya sekedar berceramah di depan kelas dan memberikan atau mentransfer ilmu kepada siswa. Butuh ilmu dan pengalaman untuk mewujudkan itu semua. Guru yang mampu membawa perubahan kepada siswanya, itulah guru yang profesional. Dan insya Allah ke depannya hal ini akan kita dapatkan di rumah besar kita AKPAI dengan memanfaatkan AKPAI digital. Kita tahu dan mungkin kita akan kesal ya apabila anak-anak kita itu setiap hari makan bakso. Dengan AKPAI mari kita ramu bakso yang sehat dan penuh manfaat yang dicampurkan dengan sayur ke dalamnya. Bakso itu diibaratkan kemajuan teknologi dan informasi, dan sayur itu adalah AKPAI digital. Anak-anak suka gadget dan kita hadirkan di gadget mereka hal-hal yang bisa menjadikan mereka meneladani Rasulullah dan berakhlak mulia. Harapan saya mendapatkan wawasan dan ilmu baru guna untuk dipelajari dan diaplikasikan di sekolah. Kemudian dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, terutama menggunakan aplikasi AKPAI digital. Dan ini tugas utama, mampu menjelaskan kepada rekan-rekan guru PAI yang ada di sekolah, terutama guru PAI yang ada di seluruh Indonesia tentang aplikasi AKPAI digital, dan bisa memotivasi untuk pengembangan diri, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Harapan yang paling utama, kegiatan yang penuh manfaat ini, janganlah sampai di sini silaturahim kita. Seiring dengan berakhirnya kegiatan ini, saya merasa bahwa inilah keluarga saya, di mana saya didukung, dimotivasi, dan dibimbing. Kemudian mohon doanya juga kepada Bapak Ibu, kami mampu dan amanah mengemban tugas sebagai instruktur baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi, semoga sukses dan mari kita bangun pendidikan demi kemajuan bangsa Indonesia dan Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.